어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik teman-teman, materi pada kali ini yaitu GCMS, gas kromatografi mass spectrometry. Pengertian dan fungsi GCMS. GCMS, gas kromatografi mass spectrometry adalah alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik atau sampel-sampel yang mudah menguap. Suhu oven GCMS dimulai dari 50 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Fungsi GCMS adalah untuk memisahkan senyawa satu dengan yang lain. Dan adapun jenis sampel yang dapat dianalisis, yang pertama zat cair, yang kedua zat gas, dan yang ketiga yaitu zat padat. Tetapi zat padat harus dilelehkan terlebih dahulu. Zat padat tidak direkomendasikan karena membutuhkan waktu yang lama dan dapat merusak alat tersebut. Ada dua jenis fase pada GCMS. Yang pertama yaitu fase diam. Fase diam adalah lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifat-sifat mereka. Ada dua macam fase diam. Yang pertama yaitu kromatografi gas cair atau fase diam cair atau partisi. Yang kedua yaitu kromatografi gas padat atau fase diam padat atau absorpsi. Yang kedua yaitu fase gerak. Fase gerak adalah untuk membawa hasil pemisahan berupa gas yang membantu pemisahan tetapi dia tidak bereaksi dengan sampel. Fase gerak yang digunakan pada GCMS adalah gas inert seperti helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Tetapi yang sering digunakan adalah helium dan argon karena lebih purity. Selanjutnya yaitu waktu retensi. Waktu retensi adalah proses dari waktu injeksi sampai munculnya puncak-puncak senyawa. Ada dua macam waktu retensi yaitu yang pertama waktu retensi tinggi, yaitu lebih lama proses keluarnya. Dan yang kedua adalah waktu retensi rendah, yaitu lebih cepat keluarnya. Waktu retensi pada kurva GCMS berada pada sumbu X. Adapun hal-hal yang mempengaruhi waktu retensi, yang pertama yaitu titik didih. Dilihat dari sifatnya, yaitu mudah menguap atau susah menguap. Yang kedua, polaritasnya. Dan yang ketiga, kemampuan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Untuk menentukan pemisahan baik atau tidaknya, dilihat dari laju alir optimum. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pada GCMS. Adapun kekurangan pada GCMS yaitu pemakaiannya terbatas, hanya untuk zat-zat yang bersifat mudah menguap. Adapun kelebihan GCMS yang pertama yaitu menawarkan efisiensi ionisasi fluor yang konstan apapun struktur kimia senyawanya. Dan yang kedua dapat mencapai deteksi unsur pikogram untuk fluor dengan batas deteksi sekitar satu urutan besarnya lebih baik daripada teknik unsur MS lainnya. Selanjutnya yaitu kalibrasi GCMS. Adapun bagian-bagian yang harus dikalibrasi, yang pertama yaitu flow controller, dan yang kedua sampel injektor, ketiga oven di dalam kolom, dan yang keempat yaitu yang paling penting adalah detektor. Selanjutnya yaitu perawatan pada alat GCMS. Yang pertama yaitu kemurnian gas dalam GCMS harus setinggi mungkin, hampir mendekati 100%. Dan yang kedua yaitu cek regulator. Yang ketiga flow controller. Yang keempat kolom. Dan yang terakhir adalah software harus di-upgrade. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi alat GCMS. Jadi bisa dilihat ya teman-teman bagaimana bentuk alat GCMS itu. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk yang telah menonton. Thank you for watching.